AST 2240 dia adalah Raja Iblis, dia memulai pembalasannya. Bei Huangfan tidak tahu kapan dia tiba, tetapi sejak itu, matanya terfokus pada King Sui dan Shen Huang. King Sui sebenarnya tidak takut mereka bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, tidak seperti kehidupan sebelumnya, dunia ini tidak memiliki sistem monogami. Mereka juga tahu bahwa mereka bukan satu-satunya sehingga dia tidak menyembunyikan apapun. Penggemar, Nyonya muda, izinkan saya memperkenalkan. Saat King Sui mulai, dia menarik Shen Huang dengan satu tangan dan Bei Huangfan dengan tangan lainnya dan berjalan menuju halaman belakang. Bei Huangfan yang berdiri di samping Shen Huang adalah pemandangan yang harus dilihat. Mereka berdua sama gemilangnya dengan bulan, memantulkan kecantikan mereka satu sama lain. Kedua wanita itu sama-sama terkejut dengan kecantikan satu sama lain. Wanita cantik seperti mereka sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka ketika mereka berpikir orang lain lebih tampan. Sejujurnya, King Sui tidak bisa memilih siapa yang lebih cantik di antara mereka. Mereka berdua sangat cantik tanpa celah. Ini adalah nona muda dari Istana Abadi Tai, Bei Huangfan. Dia adalah Shen Huang dari organisasi Phoenix. King Sui memberikan pengantar sederhana. Apa kabar? Kamu benar-benar cantik, Bei Huangfan memujinya sambil tersenyum. Tidak semuanya. Saya hanya berpikir bahwa kecantikan Anda melebihi kecantikan saya, balas Shen Huang dengan tulus. Kau juga merasakannya? Bei Huangfan bertanya, meniru nada bicara Shen Huang. Shen Huang tertegun sejenak sebelum tersenyum, siapa yang tahu bahwa orang brengsek seperti dia bisa membuatmu setia padanya. Aku baru saja akan mengatakan itu. Bei Huangfan mengira mereka rukun. Mereka menyingkirkan King Sui dan terus mengobrol. Seolah-olah mereka tiba-tiba teringat akan kehadirannya, mereka berbalik untuk melihatnya menggambar. Dia menggambar Bei Huangfan sebelumnya, dan sekarang dia menggambar Shen Huang dan keajaiban muncul sekali lagi. Dia menggambar potret kecantikan lainnya. King Sui linglung dan kaget saat melihat lukisan di depannya. Ada 12 potret sebelumnya dan sekarang ada 14. Itu adalah pemandangan yang mempesona, dengan masing-masing cukup indah untuk menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Ini, Bei Huangfan terkejut. Kedua wanita itu menemukan diri mereka di antara lukisan-lukisan yang digambar King Sui dan menyimpulkan bahwa yang lain pasti adalah wanitanya juga. Istriku, sama seperti kalian berdua, King Sui tersenyum dan menjawab. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menyimpannya. Potret-potret itu hampir tidak cukup untuk menangkap kecantikan para wanita itu atau sifat-sifat mereka. Bei Huangfan telah melihat Ye Jiange, King Hanye, dan beberapa lainnya. Namun, ada wanita lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah keluar dari pengasingannya, King Sui dikejutkan oleh kemampuan Shen Huang. Dia tidak pernah mengetahui kekuatannya sebelumnya dan tidak pernah berpikir bahwa dia jauh lebih kuat dari dia. Sekarang dia mengetahuinya, dia terkejut mengetahui bahwa dia sama dalam kekuatan dan kultivasi dengan Bei Huangfan. Bei Huangfan juga baru saja menyelesaikan kultivasinya yang terpencil. Kedua wanita itu secara alami bukan tandingan King Sui, tetapi mereka masih cukup kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan sejajar dengan para ahli top di klan yang kuat. Setelah perjalanan ke Istana Surgawi, dia menyadari bahwa kemampuannya sekarang tidak akan memungkinkan dia untuk mengalahkan Istana Abadi Lima Harimau. Memikirkan Istana Abadi Lima Harimau, pikiran King Sui melayang ke Tantai Lingyan. Dia bertanya-tanya apakah dia ada di sana sekarang, apakah kemampuannya telah meningkat sejak pertemuan terakhir mereka, apakah dia menyerah pada darah iblis. Sementara King Sui memikirkannya, Raja Iblis, Tantai Lingyan berada di tanah yang aman, aman dari dunia luar. Dia berdiri di antara surga dan bumi. Rambut panjangnya mengalir dalam warna darah, dengan wajahnya seputih dan sedingin salju. Dia hanya berdiri di sana seperti patung es. Tubuhnya ramping, dan matanya seperti gambar. Mereka cantik dan tenang. Namun, orang bisa melihat dunia yang dingin di dalam diri mereka. Jika King Sui melihatnya, dia akan terdiam. Dia adalah Tantai Lingyan, wanita yang telah menghilang. Dia memegang pedang Dewi di tangannya, pedang yang menggabungkan semua Cold Frost 9 benua. Kepingan salju menghiasi permukaannya. Penyu tua memperhatikan Tantai Lingyan dari jauh, matanya dipenuhi dengan sedikit kesengsaraan. Tubuh raksasa itu tampaknya telah menua saat dia mengangkat kepalanya ke langit. Pada akhirnya, dia masih berakhir di jalan ini. Tuan tua, saya telah mengecewakan Anda. Nona muda masih mengambil jalan ini pada akhirnya. Penyu tua yang sangat besar itu seperti orang tua yang merangkak di atas bumi yang agung. Ayah ibu, putri Anda akan membuat mereka membayar hutang darah yang mereka miliki dengan klan Tantai kami. Tapi,
Kenapa tiba-tiba putrimu merasa seperti kehilangan sesuatu? Tante Lingyang memiringkan kepalanya ke arah langit, kata-katanya seperti angin dingin musim dingin dan tenang seperti laut. Dia sepertinya telah melupakan banyak hal akhir-akhir ini. Ada siluet buram yang akan muncul di awal, tetapi bahkan itu menghilang seiring waktu. Namun, di suatu tempat jauh di dalam jiwanya, siluet buram itu tetap ada. Rasanya begitu akrab, tapi dia tidak bisa meletakkan jari di atasnya. Dia adalah Raja Iblis sejati. Dia akan membuat mereka membayar hutang darah sebelum kembali ke gerbang iblis. Itu miliknya. Tidak peduli berapa kali penyutua menyebut King Sui, Tante Lingyan sepertinya tidak bisa mengingatnya. Dia mengingatkannya berkali-kali dan mengatakan kepadanya bahwa King Sui adalah orang penting. Istana Abadi 5 Harimau. 5 Istana Abadi Harimau telah diturunkan selama beberapa generasi, dengan Guardian Beast yang hebat sebagai perlindungannya. Itu seperti sebuah utopia, tidak peduli betapa kacaunya di luar sana, selalu damai di sini berkat perlindungan Harimau Jiao berkaki 8 mereka. Ratusan tahun yang lalu, klan Tantai adalah kandidat yang paling mungkin untuk mengambil alih gerbang iblis. Pesaing lainnya adalah klan Mo. Dikatakan bahwa leluhur klan Mo termasuk di antara klan gerbang iblis yang paling kuat. Persaingan untuk menjadi Raja Istana Gerbang Iblis telah membuat klan Mo membentuk aliansi dengan klan Beiwang dari Istana Abadi 5 Macan. Setelah itu, mereka telah memusnahkan hampir semua klan Tantai. Hanya ada beberapa yang selamat. Penyutua telah menyelamatkan Tante Lingyan yang dibius saat itu. Tante Lingyan telah dibius oleh Beiwang Miaoyuan dari klan Beiwang. Dia adalah tuan muda kelima dari klan dan merupakan keajaiban mereka. Tidak akan mengejutkan baginya untuk mengambil alih klan Beiwang, bahkan mungkin Istana Abadi 5 Harimau akan menjadi miliknya. Dia selalu terpikat pada kecantikan Tante Lingyan, tetapi yang terakhir bahkan tidak meliriknya. Dia telah ditolak tanpa ragu-ragu ketika dia mengaku, dan ini membuat Beiwang Miaoyuan mengamuk karena penghinaannya, menyimpan dendam sejak saat itu. Ada orang lain yang ikut serta dalam pembantaian saat itu, seperti yang ada di benua naga hijau yang dihancurkan oleh King Sui. Tante Lingyan bisa mengingatnya sejelas hari ketika dia kembali. Ada perayaan di Istana Abadi 5 Harimau hari ini, itu adalah pernikahan master kelima klan Beiwang, Beiwang Miaoyuan. Ini akan menjadi istri ke-10-nya dan banyak orang lain dari gerbang iblis datang untuk hadir. Tak satu pun dari sekutu mereka di domain utara yang akan mengambil risiko tidak hadir. Bahkan jika sekutu mereka, Yaksa Emas, telah menghilang, masih tidak ada orang yang bisa merampok Istana Abadi 5 Macan dari posisi mereka. Sementara Guardian Beast mereka ada, ini adalah surga mereka. Tidak ada yang bisa mengangkat jari melawan mereka. Oleh karena itu, klan Beiwang duduk dengan nyaman di atas. Di tengah pertukaran anggur dan gelas dan kegembiraan yang ramai, tiba-tiba ada embusan angin musim dingin. Kenapa menjadi sangat dingin? Seseorang berbicara saat mereka gemetar. Aku penasaran. Tidak peduli seberapa dinginnya di sekitar sini, kami tidak pernah merasakannya. Aneh. Manusia biasa manapun akan dibekukan sampai mati. Petik 2. Aneh. Betapa sangat aneh. Desir. Setelah kilatan cahaya, suara renyah terdengar. Pantulan cahaya dari pedang yang diiris dari atas. Kedua kaki Beiwang Miaoyuan terpotong-potong saat dia menikmati anggurnya. Ah! Jeritan ngeri memecah suasana yang ramai saat awan gelap berkumpul di atas. AST 2241 dia memiliki tubuh Dewa Iblis, pemusnahan klan. Kedua kaki Beiwang Miaoyuan terpotong-potong saat dia menikmati anggurnya. Ah! Jeritan ngeri memecah suasana yang ramai saat awan gelap berkumpul di atas. Siapa itu Beiwang Miaoyuan? Dia adalah penerus klan Beiwang dan Istana Abadi 5 Harimau, keajaiban langka. Dia telah mencapai usia legal dan sedikit lebih tua dari tuan muda gerbang iblis lainnya, tetapi kemampuannya bahkan lebih tinggi dari mereka. Siapa yang mengira kakinya akan dipotong-potong sebelum ada yang bisa mengantisipasi serangan itu? Awan dingin. Sebuah lempengan besar awan es muncul di langit dengan Divine Turtle raksasa bertengger di atasnya. Kamu siapa? Beraninya kamu menyerang klan Beiwang? Seorang anggota yang lebih tua berteriak dengan marah ke langit di atas. Suara mendesing. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbelah dua. Klan Beiwang? Saya tidak yakin apakah Anda masih ingat klan Tantai. Sebuah suara dingin sepertinya turun seperti hujan, dan keheningan yang memekakkan telinga memenuhi tempat itu. Sudah sekitar 150 tahun yang lalu, tetapi semua orang tahu apa yang telah terjadi. Penyu surgawi besar muncul di langit, di sebelah keindahan es. Rambutnya merah kirmizi, kehadirannya sembrono dan flamboyan saat dia melihat mereka dengan jijik. Orang-orang di bawah merasa sulit bernapas dari auranya.
Siapa dia? Bagaimana dia begitu kuat? Dia adalah putri dari klan Tantai, tubuh dewa iblis yang langka. Dia adalah dewa iblis, iblis abadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Seorang lelaki tua menghela nafas. Cepat, pergi informasikan dan Patriark dan Guardian. Tempat itu direduksi menjadi kekacauan dengan orang-orang yang melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka adalah tamu yang diundang oleh klan Beiwang, dan mereka tidak peduli lagi. Banyak yang hanya ingin pergi, dan ada beberapa anggota klan Beiwang yang ingin mengambil kesempatan kekacauan untuk melarikan diri juga. Pedang Ichi menebas orang-orang ini, dan tidak ada orang lain dari klan Beiwang yang berani bergerak setelahnya. Orang utama dari klan Beiwang tidak jauh. Dia datang dalam sekejap. Mata orang tua itu memerah saat melihat anggota tubuh Beiwang Miao Yuan yang terpotong, dan pada saat itulah tebasan lain dari pedang Ichi memenggal kepala Beiwang Miao Yuan. Bagaimana rasanya, Beiwang Yiding, melalui semua yang telah kamu lakukan pada klan Tantai? Beraninya kau membius klan Tantai dengan mabuk abadi dan hampir memusnahkan kita semua dalam semalam, kata Tantai Lingyang sambil menatap lelaki tua itu dengan dingin. Aku akan memiliki hidupmu, aku akan memiliki hidupmu. Aku akan membuatmu memohon kematian. Pria tua itu berteriak, melompat hanya dengan menghentakkan kakinya. Ada cahaya redup di sekelilingnya dalam bentuk harimau besar. Sebuah pedang emas muncul di tangannya, dengan harimau darah yang menerkam terukir di atasnya. Pembunuh jiwa naga api es. Rasa dingin yang meluap-luap mengalir ke langit. Uap di langit semuanya telah membeku saat bergegas menuju lelaki tua itu. Bang! Seperti gunung berapi, nyala es membumbung tinggi. Ada lolongan keras seperti naga sebelum semuanya menjadi tenang sekali lagi. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, lelaki tua itu terbunuh. Dampak itu terlalu menakutkan. Inilah yang dimaksud dengan menggiling lawan menjadi debu. Tubuh Dewa Iblis. Tidak ada cara untuk mempertahankannya, tidak mungkin, kata salah satu lelaki tua itu, matanya mencerminkan campuran kesedihan dan keselamatan. Es meledak, bumi beku. Pedang es jatuh dari atas. Ada ledakan terkonsentrasi yang mengguncang bumi saat teratai beku meletus saat bersentuhan. Visual dari 100 bunga yang bermekaran sangat menakjubkan tetapi fatal. Nyawa menjadi abu begitu saja. Tuan penjaga, seseorang memanggil Guardian Beast. Semuanya telah terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan seharusnya sudah diberitahu tentang situasinya. Guardian Beast tidak muncul setiap saat dari gangguan musuh, hanya ketika klan menghadapi ancaman besar, atau ketika klan memohon bantuan. Mengaum. Menanggapi permohonan mereka, binatang iblis muncul dari jauh. Itu memiliki kepala naga putih yang ganas di tubuh harimau hitam raksasa. Ada sepasang tanduk naga di kepalanya. Bagian yang paling menarik dari binatang iblis ini adalah 8 kakinya. Mereka aneh tapi terkoordinasi dengan baik. Beberapa binatang iblis, seperti kelabang, bisa memiliki lebih dari 100 kaki. Bahkan yang lebih kecil memiliki 30 kaki dan jumlah itu mempengaruhi kecepatannya. Ia berlari lebih cepat dengan lebih sedikit kaki, dan lebih lambat dengan lebih banyak kaki. Itu hanya berbicara tentang kelabang, mereka yang memiliki 30 hingga 40 kaki masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Kecepatan harimau Jiao berkaki 8 juga sangat cepat, dengan daya tahan yang luar biasa. Mereka semua bisa bergerak sekaligus atau bergiliran untuk beristirahat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Penyu tua, mengapa kamu datang ke sini untuk mati? Harimau Jiao berkaki 8 berbicara dengan suara rendah dan maskulin. Saya masih memiliki tubuh yang kuat. Sayang sekali Anda memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Sayang sekali, kata penyu tua, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengaum. Raungan harimau Jiao berkaki 8 terdengar seperti campuran tangisan harimau dan naga. Itu melengkungkan tubuhnya dan berbaring rata, sepasang mata hitamnya seperti lubang hitam, memancarkan cahaya dingin. Sebuah sambaran petir hitam melesat keluar dari gua di belakang harimau Jiao berkaki 8. Tantai Lingyan tidak bingung sama sekali. Pedang Dewi di tangannya bersinar lebih terang, hingga terlihat hampir transparan. Dia mengangkatnya. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Awan es terbentuk dalam sekejap dan kepingan salju menari-nari di udara di atas. Setiap kepingan salju sebesar kepala manusia. Di lapangan yang diselimuti salju ini, gerakan tampak menjadi kaku, diperlambat oleh dingin yang membekukan saat udara dingin memenuhi tubuh mereka. Dengan kilatan siluet merah darah Tantai Lingyan, lapisan merah cerah mengelilinginya sebelum dia menyerang ke arah harimau Jiao berkaki 8 dan menghunus pedangnya. Mengaum. 8 gua di belakang harimau Jiao berkaki 8 muncul sekaligus, menyatu menjadi pusaran air yang aneh untuk melawan serangan menakutkan Tantai Lingyan. Pecah. Tantai Lingyan memerintahkan dengan tenang.
Suaranya menembus, dan pedangnya mendarat tepat di punggung harimau Jiao berkaki 8, memotong dua kakinya dengan itu. Merengek. Tangisan sedih terdengar di udara, tetapi sudah terlambat untuk kekhawatiran lebih lanjut. Itu berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah membunuh begitu banyak anggota klanku? Awan es terbentuk di bawah kaki Tantai Lingyan. Dengan kecepatan cahaya, dia muncul di hadapan harimau Jiao berkaki 8 dan menghunus pedangnya tanpa ampun. Jaring pedang Gletser. Jatuhnya Bima Sakti. Buk, buk. Harimau Jiao berkaki 8 yang maha kuasa tidak berdaya melawan Tantai Lingyan. Orang-orang yang selamat dari Istana Abadi 5 Harimau memucat karena kekalahan wali mereka yang dulu tak terkalahkan. Itu pernah melindungi utopia ini, tetapi sekarang terbunuh dalam hitungan detik. Pedang es Tantai Lingyang menggeram. Satu demi satu, mereka semua jatuh. Mereka akan mati. Mereka semua akan mati. Klan sebesar itu, keberadaan yang begitu kuat menghilang dalam sekejap mata. Itu akan berhenti ada sepenuhnya hanya dalam waktu sesaat. Istana Abadi 5 Harimau telah selesai, dan begitu pula Sekte Abadi 5 Harimau. Gerbang Iblis mulai khawatir setelah mendengar berita itu, jika semudah ini baginya untuk memusnahkan Istana Abadi 5 Harimau, maka Gerbang Iblis mereka tidak akan menimbulkan masalah sama sekali baginya. Pembunuhan yang dipicu oleh dendam. Gerbang Iblis bahkan lebih kejam daripada Istana Abadi 5 Harimau selama insiden itu. Sekarang setelah Istana Abadi 5 Harimau dihancurkan, Gerbang Iblis juga tidak memiliki banyak harapan untuk bertahan. Semua orang di Gerbang Iblis hidup dalam ketakutan sekarang, dan keadaan buruk dari Istana Abadi 5 Harimau juga menyebar seperti AST 2242 Perubahan Master Gerbang Iblis, Darah Iblis Sein. Tantai Lingyan menyaksikan Istana Abadi 5 Harimau yang hancur dari atas dan diliputi oleh emosi sejenak. Apa yang dulunya merupakan tugas yang sulit tiba-tiba bisa dicapai dengan menjentikkan jarinya. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia telah sepenuhnya membangunkan darah Raja Iblis yang dibenci. Siluet dalam ingatannya tampaknya semakin kabur sekarang. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan benar-benar melupakannya. Dia adalah King Sui. Bahkan jika saya telah melupakan segalanya, saya harus mengingat orang ini. Bahkan jika dia menjadi orang asing, aku harus ingat. Ayah, ibu, kakak, Istana Abadi 5 Harimau sudah pergi sekarang, bisik Tantai Lingyan. Di satu sisi, dia tampak bergumam pada dirinya sendiri, di sisi lain, sepertinya dia berbicara ke langit. Dengan sekejap, penyuh surgawi raksasa mengendarai gumpalan awan menuju gerbang iblis. Gerbang setan. Mos itu telah kehilangan semua warna di wajahnya. Sebelum dia bahkan bisa meminjamkan bantuannya ke Istana Abadi 5 Harimau, mereka sudah dihancurkan. Ini hanya berarti bahwa musuh mereka sangat kuat. Sementara dia merasa tidak berdaya menghadapi pertarungan yang akan datang, dia tahu tidak ada banyak waktu tersisa untuk dipertimbangkan. Ada banyak dari gerbang iblis yang mulai melarikan diri, termasuk Tuan Muda kedua dan ibunya. Siapapun yang berperan dalam insiden klan Tantai, diliputi rasa takut, tetapi yang lain merasa lebih baik. Bagaimanapun, klan Tantai milik gerbang iblis dan karenanya, mereka secara teknis berada di bawah klan yang sama. Konflik antara klan Tantai dan klan Mo seharusnya tidak mempengaruhi mereka jika mereka tidak memiliki peran untuk dimainkan. Beberapa bahkan mengantisipasi kedatangan pembalas ini untuk mengambil alih gerbang iblis. Dengan cara ini, mungkin dia bahkan bisa memperkuat gerbang iblis. Tidak ada jaminan apakah binatang penjaga gerbang iblis akan menyerang wanita dari klan Tantai juga. Dia memiliki tubuh surgawi iblis, dan itu digunakan untuk memuji dia di masa lalu. Mos itu bersiap-siap untuk melarikan diri ketika dia mendengar sebuah suara. Mo Yunqiu, Mos itu. Suara itu mengirim getaran ke tulang punggungnya. Mo Yunqiu adalah ayah Mos itu yang terluka dalam insiden itu dan meninggal karena sakit tidak lama kemudian. Mos itu menyerang dengan beberapa anak buahnya. Meskipun ada banyak orang di gerbang iblis, kuantitas tidak menjamin kemenangan. Selain itu, dalam pertempuran semacam ini, mereka yang lemah akan lama menyembunyikan diri. Jika tidak, akibatnya akan menyebabkan kematian mereka. Hal-hal licik yang kamu lakukan pada rekan-rekanmu di Demon Gate, fakta bahwa kamu bisa menumpangkan tangan pada orang-orangmu sendiri, kamu masih memiliki hutang yang harus dibayar, Tantai Lingyan berbicara dengan dingin saat dia mengawasinya dari atas. Beraninya kau menodai reputasi klan Mo kami dan menyebut kami licik ketika klan Tantai yang tidak cukup mampu. Apa yang akan diketahui gadis kecil bodoh sepertimu? Mos itu tidak mau mengakuinya. Orang-orang dari darah iblis mungkin licik, tetapi mereka tidak akan pernah berbalik melawan orang-orang mereka sendiri. Tantai Lingyan tampaknya tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang percakapan ini. Sebaliknya,
Dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di bawah untuk mengatakan, saya tidak ingin siapapun di luar klan Mo menjadi bagian dari ini. Jika tidak, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Petik 2. Dengan satu kalimat itu, klan Mo sendirian dalam hal ini. Apakah menurutmu klan Moku adalah sasaran empuk untuk diganggu? Mo Situ marah. Tidak peduli seberapa kuat gadis kecil ini, dia masih muda. Bahkan jika Istana Abadi Lima Harimau dihancurkan, dia tidak bisa memastikan bahwa dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Mo Situ, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk keluargaku hari ini. Penyegelan es 10.000 mil. Dengan lambaian pedang Dewi, itu mengubah tempat itu menjadi dunia yang membeku. Sebagian besar perumahan telah meledak di dunia es di bawah nol. Sebuah pusaran besar muncul di dalam segel es. Bahkan jeruji besi semuanya telah dibongkar dan dipatahkan. Atmosfer dipenuhi dengan udara dingin yang sedingin es. Bahkan kulit mereka mulai menegang saat berusaha mempertahankan kehangatan. Teknik penyegelan es 10.000 mil tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mo Situ, tetapi itu hanya prolog untuk serangan berikutnya. Hati iblis es meledak. Pedang Tantai Lingyan menerjang ke arah Mo Situ dengan mudah. Sulit untuk menangkap lintasan pedang karena tidak terlihat dalam sekejap. 1000 mil es dan salju meledak ke arah pedang Dewi saat mulai menyatu. Pedang itu semakin terang, bersinar seperti kosmos yang besar. Dengan perubahan ekspresinya, Mo Situ mengambil sesuatu padanya dan melemparkannya ke arah pedang Dewi tanpa peringatan. Tubuh Dewa Iblis memang. Dia bisa menggunakan teknik yang mengerikan dan memasukkannya ke dalam teknik pedang tipe S. Patriark bahkan terpaksa membuang perlindungan cermin ajaib untuk memblokir serangan itu. Kalau tidak, begitu serangan itu mendarat di tubuhnya, bahkan cermin ajaib pun tidak akan bisa membantu. Bang! Suara tabrakan bergema saat pedang Tantai Lingyan diblokir. Sayangnya, item yang menghalanginya hancur dan pedangnya menerjang sekali lagi. Tingkat kultivasi ini, sebelum Mo Situ bisa menunjukkan ekspresi terkejutnya, pedang itu menghantam ke depan dengan kekuatan yang sangat besar. Bang! Mo Situ mundur dengan sedih. Perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Kurungan dingin. Dunia es semakin dingin, dan salju serta hujan es bahkan lebih tidak menentu dari sebelumnya. Orang-orang di dalamnya tampak bergerak perlahan, seperti perahu kecil yang terjebak di tengah badai di mana mereka bisa terbalik kapan saja. Konvergensi Gletser, riak pembunuh naga. Pedang es Gletser yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara tempat mereka berkumpul. Atas perintah Tantai Lingyan, mereka menukik ke arah Mo Situ secara sinkron, seolah-olah mereka adalah seekor naga. Beberapa pedang Ichi di belakang lebih cepat, mengambil alih yang di depan sampai terbentuk menjadi satu pedang Ichi yang luar biasa, menusuk ke arah Mo Situ yang terperangkap. Patriark Gerbang Iblis tidak mengeluarkan suara. Dia telah menyerah semua harapan untuk bertahan melawan serangan itu. Pedang Ichi menusuk dan menembus tubuh Mo Situ. Ledakan. Pedang Ichi meledak dan Mo Situ pergi bersamanya. Selain mereka dari klan Mo yang telah melarikan diri, yang lain telah binasa di dunia salju yang dingin. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, binatang iblis muncul. Ukurannya sekitar 10 meter dan berwarna hitam, penampilannya mirip dengan kucing. Itu tampak seperti kucing liar besar dan mengeluarkan aura yang aneh. Kucing iblis kuno. Ini adalah binatang penjaga gerbang iblis dengan darah kuno yang mengalir di nadinya. Itu adalah binatang iblis di alam koneksi surgawi yang ekstrim. Itu menatap Tantai Lingyan saat berbicara, kamu akhirnya terbangun. Mengapa Anda tidak mengambil alih gerbang iblis? Petik 2. Dengan suaranya saja, tidak ada cara untuk membedakan jenis kelaminnya. Namun, itu terdengar sedikit seperti wanita yang lebih tua. Kucing iblis kuno tidak lagi muda, tetapi masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Tantai Lingyan mengangguk setuju. Dia tidak membenci kucing iblis, itu tidak mengganggu insiden di masa lalu, sama seperti itu tidak mengganggu hari ini. Bagi kucing iblis, konflik internal bukanlah sesuatu yang melibatkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah kucing iblis lebih kuat darinya, karena kemampuannya yang paling menakutkan adalah keterampilan membunuh. Itu adalah keberadaan yang aneh tapi menakutkan. Serangannya fatal karena kecepatannya, serta gigi dan cakarnya yang tajam dan beracun. Suksesi gerbang iblis menyenangkan banyak orang. Bagi mereka, tidak masalah siapa patriark mereka selama gerbang iblis tumbuh cukup kuat. Dengan cara ini, mereka akan tetap terlindungi. Berita itu tidak sampai ke King Sui secepat itu. Dia terkejut mengetahui tentang jatuhnya Istana Abadi Lima Harimau pada hari berikutnya, dan oleh tangan seorang wanita dengan penyu tua. Penyu surgawi. Itulah yang mengejutkan King Sui. King Sui, ini Lingyan. Dia kembali, Bei Huangfan memberitahunya dengan lembut.
Gerbang Iblis mengklaim bahwa dia adalah eksistensi dengan tubuh surgawi iblis. Darah suci iblis dalam dirinya telah sepenuhnya terbangun dan klan Mo telah dihancurkan olehnya. Dia sekarang adalah patriark gerbang iblis, dan ada banyak pejuang kuat lainnya yang bergabung dengan gerbang iblis saat kita berbicara. Ada juga rumor bahwa bahkan ahli top gerbang iblis 9 benua mungkin tidak cocok untuknya, dan mungkin, dia mungkin bergabung dengan gerbang iblis 9 benua. AST 2243 Raja Iblis menikam King Sui, terluka berat, rambut putih. Gerbang iblis mengklaim bahwa dia adalah eksistensi dengan tubuh surgawi iblis. Darah suci iblis dalam dirinya telah sepenuhnya terbangun dan klan Mo telah dihancurkan olehnya. Dia sekarang adalah patriark gerbang iblis, dan ada banyak prajurit kuat lainnya yang bergabung dengan gerbang iblis saat kita berbicara. Ada juga rumor bahwa bahkan ahli top gerbang iblis 9 benua mungkin tidak cocok untuknya, dan mungkin, dia mungkin bergabung dengan gerbang iblis 9 benua. King Sui bingung tentang apa yang harus dilakukan atas kata-kata Bei Huangfan. Tante Lingyan mampu menghancurkan istana 5 harimau abadi dan mengklaim kembali gerbang iblis. Potensi macam apa yang harus dia miliki untuk melakukan itu? King Sui selalu berpikir bahwa dia akan dapat membalas dendam atas namanya dan sementara dia belum sampai di sana, dia perlahan-lahan mencapai tujuannya. Namun, sekarang setelah dia kembali, dia telah menyelesaikan masalahnya sendiri begitu saja. Ia tidak tahu harus senang atau kecewa. Dia senang bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam tetapi kecewa karena dia bukan lagi wanita yang dingin tetapi akrab yang dia kenal. Dia sekarang adalah Raja Iblis. Juru bicara Dewa Iblis dan penerusnya. King Sui berada di jalur Dewa Pertempuran, dan dia berada di jalur Dewa Iblis. Mereka berdiri di jalur yang berlawanan tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Darah suci iblisnya telah terbangun. King Sui tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa, kecuali dirinya sendiri. Sama seperti itu, King Sui berdiri dikalahkan. Dia tidak marah, tetapi dia membenci ketidakmampuannya sendiri dalam membantu pembalasan dendamnya, bahwa dia tidak dapat menyelesaikan frustrasi terpendam yang dia miliki yang mempercepat prosesnya menjadi Raja Iblis. Shen Huang dan Bei Huangfan memperhatikan King Sui dengan tenang. Mereka bisa tahu dari auranya yang tidak stabil bahwa dia sedang kesal. Shen Huang menggenggam tangannya. Jangan marah lagi. Beberapa hal lebih rumit daripada yang terlihat, dan itu akan terjadi cepat atau lambat. Mungkin lebih baik itu terjadi lebih cepat. Semakin dia menekannya, semakin kuat itu akan terjadi. Petik 2. Saya baik-baik saja. Saya ingin mengunjunginya, jawab King Sui dengan lembut. Kedua wanita itu tahu bahwa tidak ada gunanya menghentikan King Sui ketika berita tentang kembalinya Tante Lingyan pertama kali sampai kepada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan dan menjawab, kami akan pergi bersamamu. Aku ingin pergi sendiri, King Sui menolak, dengan lembut tapi tegas. Domain Raja Utara. King Sui sekarang berada di wilayah udara Domain Raja Utara. Matahari menggantung tinggi, dan kawanan burung terbang di kejauhan saat mereka berkicau. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk menghargai lingkungannya. King Sui fokus untuk sampai ke gerbang iblis. Tiba di gerbang setan. Dari sudut pandangnya, gerbang iblis menutupi seluruh gunung di atas sebuah biara. Meskipun berada dalam posisi yang tidak tersembunyi di langit di atas, King Sui hanya berdiri diam di sana saat dia melihat tanah di bawah. Ada banyak orang yang melihatnya dan mengenalinya sebagai keajaiban istana surgawi, King Sui. Mereka menyadari Guardian Fin yang perkasa yang telah dia bangunkan dan bahkan perannya dalam pemusnahan Yaksa Emas. Setelah 2 jam, seorang wanita mendekatinya. Dia memiliki rambut merah panjang dan gaun merah yang tampak sama menakjubkannya dengan dirinya. Gaun itu tidak membuatnya tampak bergairah. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat semakin dingin dan jauh. King Sui merasakan sedikit kesedihan. Dia telah melepas Goddess Divine Set miliknya. Saat ini, saat dia menatap matanya yang tenang, tidak ada perubahan sedikitpun. Dia menatapnya seperti orang asing. Lingyan. King Sui memanggil sekali sebelum berlari menuju Tante Lingyan. Pedang di tangan Tante Lingyan disempurnakan oleh King Sui, tetapi pada saat ini, pedang itu malah jatuh ke arahnya. Berdebar. Dengan peluit dan kilatan pedang, tubuh King Sui mundur dari benturan. Dia menatap kosong saat dia membiarkan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia telah membidik hatinya tanpa ragu-ragu atau menahan diri, dan dia juga tidak mengambil tindakan pencegahan. Jika bukan karena Paragon Golden Armor, mungkin dia sudah mati. King Sui sepucat selembar kertas. Pikirannya memutar ulang saat Tante Lingyan menyerang dengan pedangnya, sementara dia terus menatapnya dengan linglung. Saat Tante Lingyan hendak mengayunkan pedangnya lagi, suara seorang lelaki tua terdengar, kamu tidak bisa membunuhnya. Dia King Sui.
Pria tua itu menghela nafas. Itu adalah penyu tua. Ada perubahan di mata Tantai Lingyan, pedangnya mengiris bahu King Sui. King Sui tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap menatap wanita ini tanpa bergerak. Dia tidak percaya bahwa dia akan membunuhnya, kata-kata yang pernah dia katakan padanya muncul kembali di benaknya. Maukah kamu membunuhku suatu hari nanti? Tidak, bahkan jika aku harus bunuh diri, aku tidak akan pernah membunuhmu. Namun sekarang, pedangnya telah mengiris tubuhnya. Pedang yang telah dia sempurnakan untuknya. Aliran darah menyembur dari sudut bibirnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit. Dia mati rasa seolah-olah hatinya telah hancur. Tidak peduli seberapa terlukanya dia selama pertempuran dengan musuh, dia tidak pernah merasa lelah seperti saat itu. Dia merasa seolah-olah setiap bagian dari energinya telah terkuras habis. Pedang itu masih ada di King Sui. Tantai Lingyan bisa merasakan aura dewa pertempurannya dari sebelumnya. Dengan kebangkitan darah suci iblisnya, dia sensitif terhadap mereka yang memiliki darah dewa pertempuran. Sekarang setelah dia bertemu satu, wajar saja jika dia bertujuan untuk membunuhnya. Sepertinya kamu sudah melupakan segalanya tentangku, kata King Sui dengan getir. Suara seraknya bahkan asing baginya. Bagaimana hubungan kita? Tantai Lingyan mengerutkan kening. Kata-katanya terasa seperti sambaran petir bagi King Sui. King Sui tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi Tantai Lingyan melanjutkan, ada banyak hal yang telah saya lupakan, tetapi saya tidak berniat mengingatnya. Kamu sebaiknya pergi. Akan lebih baik jika kita tidak bertemu lagi atau instingku mungkin akan membunuhmu. Setelah itu, Tantai Lingyan mencabut pedangnya, darahnya tumpah saat dia berbalik dan pergi. Tubuh King Sui gemetar. Setengah dari rambut hitamnya menjadi putih dalam sekejap. Penyu tua mendekati King Sui saat hatinya sakit untuk yang terakhir, tetapi bahkan dia tidak berdaya. Hati-hati, King Sui, dia menghela nafas dan berkata. Memalingkan pandangannya ke arah penyu tua, King Sui memaksakan tanggapan sederhana untuk berterima kasih, aku akan pergi. Orang tua itu memperhatikan King Sui saat dia pergi. Posturnya yang lurus sekarang membungkuk ke depan. King Sui adalah orang yang kuat, tidak peduli situasinya, dia tidak pernah menjadi orang yang meringkuk. Tidak jauh, Bei Huang Fan dan Shen Huang mendekat di Sun Phoenix. Saat melihat King Sui, mereka berdua terkejut saat mereka bergegas maju untuk memeluknya. Apa yang terjadi, King Sui? Siapa yang melakukan ini padamu? King Sui tersenyum pahit sebelum pingsan. Seolah-olah dia pergi ke isolasi diri. Itu adalah mekanisme pertahanan selama masa trauma, yang di luar kemampuan seseorang untuk menanganinya. Hati kedua wanita itu sakit saat mereka melihat rambut putih King Sui, wajahnya yang pucat, dan lubang menganga di bahunya. Air mata menggenang di mata mereka saat mereka membawanya kembali ke istana surgawi dengan tergesa-gesa. Tubuh King Sui mampu menyembuhkan luka fisiknya dengan cepat, jadi itu tidak kritis. Itu adalah luka di hatinya yang tidak bisa diperbaiki oleh orang lain. Orang-orang terkejut dengan keadaannya ketika King Sui dikembalikan ke istana surgawi. Jelas bahwa dia pasti sangat terluka karena tenggelam dalam isolasi diri. Bahkan rambut hitamnya telah memutih hampir seluruhnya sekarang. Bahkan jika dia mengasingkan diri, masih ada kemungkinan dia tidak bisa keluar dari labirin kesengsaraan. Hubungan dan emosi, itu adalah kelemahannya yang mematikan. Dewa pertempuran emas menghela nafas. Nuolan memeluk King Sui saat air mata mengalir tanpa henti. King Sui, bangun. Anda harus bangun. Kami semua menunggumu. AST 2244 King Sui bangun, tertekan, 5 gua. Hubungan antara Nuolan dan King Sui abu-abu. Dia selalu melihatnya sebagai saudara laki-laki, dan King Sui lah yang menyelamatkan hidupnya. Sulit baginya untuk melihat King Sui dalam keadaan ini. Mereka menemukan bahwa Tantai Lingyan adalah penyebabnya, satu-satunya orang yang bisa menjadi penyebabnya. Nuolan belum pernah melihat King Sui dalam keadaan seperti ini. Nafas hidupnya begitu lemah. Jika dia bisa menanggung kesengsaraan ini atas namanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. King Sui masih tidak sadarkan diri setelah 3 hari. Bei Huang Liefeng, Bei Huang Yu, dan yang lainnya semua datang berkunjung. Bagaimanapun, King Sui dan Istana Abadi Tai sekarang berafiliasi. Bei Huang Yu menghela nafas dan berkata, disakiti sejauh ini oleh seorang wanita. Zhang Yue datang juga. Dia sekarang adalah seorang tabib ajaib yang terkenal sekarang dan telah menjadi murid King Sui, tetapi bahkan dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa. King Sui telah benar-benar mengisolasi dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa membantunya. Tempat tidur giok dingin. Mereka menempatkan King Sui di tempat tidur batu giok dingin dengan pengunjung yang berbicara dengannya setiap hari, berharap itu akan membujuknya untuk bangun.
Semua orang di Istana Surgawi tahu bahwa Tante Lingyan telah mengambil alih gerbang iblis tetapi tidak tahu apakah dia akan menyerang Istana Surgawi. Namun, dengan adanya gagak penghalang langit, ini masih tempat yang lebih aman daripada yang lain. Gagak penghalang langit mereka adalah makhluk berdarah campuran. Melalui buah iblis kuno King Sui dan alat-alat lain yang membantu garis keturunannya meningkat menjadi 70% seiring waktu. Ini memungkinkan kekuatan gagak penghalang langit meningkat secara signifikan. Situasi dengan King Sui tidak menyebar ke Istana Raja Laut agar tidak membuat lebih banyak orang khawatir. Selain itu, tidak ideal bagi orang lain untuk mengetahui tentang kondisi King Sui. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Mata King Sui terbuka. Dia merasa seperti telah tertidur untuk waktu yang lama. Memperhatikan sekelilingnya, dia mengamati struktur kuil dan kesejukan tempat tidur yang nyaman di bawahnya sebelum beralih ke kipas Bei Huang yang linglung di sampingnya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah bangun. Dia melompat kaget ketika King Sui mengulurkan tangan untuk menarik tangannya. Kamu sudah bangun. Dia berseru dengan gembira. Maaf membuatmu khawatir. King Sui menjawab, merasa malu. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Seperti inilah manusia itu, sementara beberapa hal sulit diterima pada awalnya, mereka akan terbiasa dengannya seiring waktu. Demikian pula, ketika King Sui masih merasa kesal, dia merasa cukup terbiasa untuk menghadapinya. Aku akan memberitahu yang lain, jadi mereka bisa berhenti khawatir. Dengan itu, Bei Huang Fan bergegas keluar untuk memberitahu orang lain. Mendengar berita itu, kamar King Sui dipenuhi dalam waktu singkat. Zhang Yue telah tinggal di sana selama beberapa hari, bahkan mengabaikan Imperial Cuisine Hall. King Sui tersentuh oleh gerakan itu saat dia mendesak Zhang Yue untuk kembali ke Imperial Cuisine Hall. Semua orang senang. King Sui, di sisi lain, merasa malu karena dia bisa disakiti sedalam ini oleh seorang wanita. Kamu terlihat lebih baik dengan rambut putihmu, aku juga ingin memutihkan rambutku, komentar Bei Huang Yu dengan nada serius. Kamu apakah Anda mencari kematian? Bei Huang Fan memelototi Bei Huang Yu. Bibi, dulu kamu paling menyayangiku. Apakah karena pria ini Anda tidak lagi melakukannya? Kamu tidak seperti itu sebelumnya, kata Bei Huang Yu dengan kesengsaraan yang berlebihan. Omong kosong apa? Bei Huang Fan menjadi malu. Hehe, semua orang tahu, Bibi. Tidak perlu merasa malu. Tepat setelah jawabannya, dia meningkatkan jarak di antara mereka untuk berjaga-jaga jika Bei Huang Fan memutuskan untuk memukulnya. King Sui duduk dan merasa seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit yang mengerikan. Itu adalah hal yang baik bahwa tubuhnya cepat pulih sekarang setelah dia bangun. Dia melihat gua kelima di belakangnya mulai terlihat, dia harus bisa mencoba terobosan segera. Tidak ada pergerakan apapun dari gerbang iblis selama waktu ini, meskipun mereka memiliki peningkatan beberapa Raja Iblis. Kekuatan mereka sekarang jauh melampaui faksi lain di daerah sekitarnya. Istana Abadi 5 Harimau dan Yaksa Emas telah selesai. Tetapi bahkan tanpa aliansi, gerbang iblis lebih menakutkan daripada sebelumnya karena Tante Lingyan, pemilik darah suci iblis. Di masa depan, disitulah Dewa Iblis muncul, dan mereka bisa bersaing dengan gerbang iblis 9 benua. Gunung belakang Istana Surgawi. 5 gua muncul di belakang King Sui. Gua tengah diwarnai dengan emas dengan 4 gua lain di sekitarnya. Tapi yang di bawah kabur. Membuka. Pohon salju putih King Sui terbang kemana-mana. Energi dari gua emasnya mengalir ke yang kelima. Kekaburannya hilang dengan cepat, diikuti oleh suara ledakan. Gua kelima terbuka. Dengan pembukaan gua kelimanya, gelombang energi murni mengalir keluar dan masuk ke tubuh King Sui. Setelah terobosan, tatapan King Sui melayang ke rambut putihnya dan bertanya-tanya kapan rambut hitamnya akan kembali. Pada saat ini, gagak penghalang langit muncul. King Sui menyapa dengan sederhana, "Senior." Sebelumnya, ketika King Sui memeriksa informasi tentang binatang penjaga Istana 5 Harimau dari gagak penghalang langit, ia mengetahui tentang niat King Sui untuk menyerang istana. Siapa yang tahu situasinya akan berubah seperti ini dalam waktu singkat. Gagak penghalang langit selalu merasa bahwa ia tidak berhasil membantu dan membayar kembali King Sui. Adalah baik untuk menjadi bersemangat tetapi semuanya harus dalam jumlah sedang. Anda masih memiliki banyak orang lain yang peduli dengan Anda, jadi cobalah untuk tidak mengulang sejarah. Ada banyak orang yang akan marah jika sesuatu terjadi padamu, kata gagak penghalang langit dan menghela nafas. Saya mengerti. Terima kasih, senior. Gagak penghalang langit menepisnya dengan lambaian tangannya. Aku melihat gua emas sebelumnya. Ambil ini, mungkin berguna bagimu. Sebuah buku dengan halaman emas terbang menuju King Sui. King Sui menangkapnya dan tepat saat dia hendak mengucapkan terima kasih, gagak penghalang langit sudah pergi.
Memurnikan Gua Emas. Di balik halamannya, King Sui menyadari bahwa itu adalah buku yang mengajarkan teknik memperkuat gua. Buku ini, secara khusus, hanya digunakan untuk memperkuat Gua Emas. Itulah alasan mengapa gagak penghalang langit memberikannya kepada King Sui. Membolak-balik halaman, ekspresi terkejut menghiasi fitur King Sui. Refining Golden Cave memang berguna. Itu bisa menggandakan kekuatan dasar gua emasnya dan itu mudah, tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Gua emas muncul di belakang King Sui, cahaya keemasannya menerangi tempat itu. Ada pusaran air yang tidak berhenti berputar, menyerap cahaya keemasan dari sekelilingnya. 4 gua lainnya juga muncul, mengalirkan energi ke gua emas tanpa henti. Setelah 2 jam, gua emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak ada perubahan pada ukurannya, tetapi terlihat lebih kokoh dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, dan pusaran air emasnya tampak seolah-olah akan menelan langit dan bumi. Kekuatan King Sui meningkat secara substansial dari ini juga. Gua lain muncul di belakangnya tepat saat gua emas disempurnakan. Kemampuan menyerang King Sui sekarang mencapai 28 miliar Dao Force dengan 280 miliar Dao of Defense. Pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi meningkatkannya sebesar 20%, sehingga dia mencapai 336 miliar Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun nasib surgawi menambahkan 28 miliar Dao kekuatan pemblokiran. King Sui berakhir dengan 364 miliar Dao pertahanan. Senjata surgawi King Sui, pedang terbang juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 3,2 miliar Dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi 367 miliar Dao. Serangan 9 benua gunung sekarang bisa mencapai hingga 140 miliar Dao Force, memungkinkan King Sui untuk menghancurkan lawan-lawannya. Saat berhadapan dengan banyak lawan sekaligus, 9 benua gunung akan mampu melenyapkan semua prajurit dari kaliber tertentu. Bagaimanapun, Gunung 9 benua memiliki serangan perisai dengan kemungkinan mutlak untuk menyerang. AST 2245 Permintaan Pertempuran 2 Dewa Pertempuran. King Sui tidak mengharapkan binatang penjaga istana surgawi untuk memberinya sesuatu yang hebat seperti gua emas pemurnian. Namun, kepemilikan gua emas adalah prasyarat untuk menggunakannya. King Sui memiliki beberapa pengetahuan tentang gua emas sekarang. Itu adalah gua tingkat Sein. Namun, itu bukan Sein yang sama dengan martial science. Orang suci ini akan berbicara tentang budidaya martial Sein. Gua suci lebih kuat dari gua biasa, dengan kemampuan bertahan melawan 3 gua biasa. Itu hanya akan tumbuh lebih kuat seiring waktu, seperti bagaimana gua emas King Sui jauh lebih kuat setelah disempurnakan. 1 gua emas miliknya mungkin bisa bertahan melawan 8 gua normal sekarang. Refining Golden Cave, hanya bisa digunakan untuk memperbaiki Golden Cave. King Sui hanya memiliki 1 gua emas. Jika saja mereka semua adalah gua emas, seberapa tak terkalahkannya dia. Garis pemikiran King Sui membuatnya merasa tidak puas saat dia menyimpan gua emas pemurnian di alam Valet Jade Immortal. Berangkat dari gunung belakang, King Sui kembali ke halaman. Setelah pemulihan King Sui, banyak pengunjung pergi pada hari kedua. Bei Huang Fan dan Shen Huang keduanya tetap tinggal. Shen Huang bergabung dengan Istana Surgawi. Tentu saja, organisasi Phoenix masih miliknya, dan dia hanyalah seorang penjaga di Istana Surgawi. Sederhananya, dia tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam apapun, itu adalah posisi tanpa kewajiban. Tidak jelas apa yang dikatakan Dewa Pertempuran Emas kepada mereka, tetapi baik Shen Huang maupun Bei Huang Fan menjadi penjaga mereka. King Sui mengetahui alasannya segera setelah itu. Meskipun Dewa Pertempuran Emas telah pensiun dari posisinya dan memiliki beberapa tahun tersisa dalam hidupnya, dia masih memiliki masalah pribadi untuk diperhatikan. Dia mengantisipasi bahwa dia tidak akan dapat membantu dengan Istana Surgawi setelah dia selesai dengan mereka. Oleh karena itu, dia mewariskan gelar penguasa Istana-Istana Surgawi kepada King Sui. King Sui ingin menolak, tetapi dengan orang lain di Istana Surgawi yang berharap dia mengambil alih gelar juga, dia tahu dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia mengambil alih gelar dan menjadi penguasa Istana-Istana Surgawi. Pikiran King Sui tanpa sadar melayang ke gerbang iblis pada judulnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak berani memikirkannya dan memaksa dirinya untuk melupakan masalah itu. Dia tidak lagi sendirian dalam hal ini dan baik keluarganya maupun Istana Surgawi tidak dapat melakukannya tanpa dia, jadi dia harus menjadi dewasa. Bahkan jika dia tidak takut mati, dia tidak bisa membuang nyawanya begitu saja. King Sui ingin menyelidiki tentang masalah yang dimiliki Dewa Pertempuran Emas, untuk melihat apakah dia bisa membantu.
Namun, Dewa Pertempuran Emas yang lama hanya menjawab bahwa itu bersifat pribadi dan tidak menimbulkan bahaya, hanya sedikit kerumitan yang memerlukan campur tangan darinya. Dewa Pertempuran Emas memberitahu kedua wanita itu bahwa King Sui akan segera mengambil alih gelar Tuan Istana dan meminta bantuan mereka untuk membantunya. Jelas bahwa mereka tidak akan menolak permintaan seperti itu. Selama periode ini di Istana Surgawi, King Sui berlatih, mendiskusikan situasi di luar tembok mereka, serta setiap gerakan dari kelompok kuat lainnya. Nuolan menyediakan Istana Surgawi dengan pembaruan terbaru dan segera melakukannya. Dia terus-menerus memberi laporan tentang informasi yang dikumpulkan ke King Sui dan hanya dalam waktu singkat, itu mengubahnya. Dia tampak lebih bisa diandalkan sekarang, mungkin rambut putihnya ada hubungannya dengan itu. King Sui menyadari betapa banyak upaya yang diperlukan untuk mengoperasikan klan besar juga, terutama ketika ada pesaing kuat di sekitar mereka. Jika Istana Surgawi adalah yang terkuat di daerah mereka seperti dulu, maka segalanya mungkin akan lebih mudah. Tidak akan ada kekhawatiran diserang dan juga, tidak akan ada banyak tekanan. Membangun formasi. King Sui masih harus membangun formasi di Istana Surgawi menggunakan bahan yang lebih kuat dari yang terakhir. Lagi pula, musuh mereka sekarang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka miliki sebelumnya. Tiang bendera yang dibuat dari tulang halus, dan bendera yang terbuat dari kulit binatang iblis tingkat dewa. The Treasure Basin dan 100 Treasure Chest meningkatkan kualitas barang-barang ini dengan selisih yang signifikan, sebelum King Sui menggunakan api primordialnya untuk meleburnya selama berhari-hari. Dengan energi mereka yang terbatas, mereka membuat sekitar 200 bendera formasi itu. Hal-hal ini masih berguna bagi King Sui. 12 formasi pembunuh iblis. Setelah beberapa hari, formasi selesai, tetapi King Sui belum mengaktifkannya. Metode pengaktifannya adalah melalui bendera formasi di tangan King Sui. Itu adalah formasi perangkap dan formasi pembunuhan. Selain formasi bendera, juga mengandalkan geografi. Ini adalah keindahan Dao Surgawi yang King Sui mulai gunakan ketika dia membentuk formasi. Formasi pembunuh 12 iblis sukses. Di bawah pengaruh batu mata formasi, kekuatan formasi bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Brute Force tidak akan berpengaruh apa-apa pada formasi. Selain itu, mereka yang berada di dalam Istana Surgawi telah mulai berlatih formasi setidaknya selama 1 jam setiap hari. King Sui tidak berharap mereka menjadi master formasi. Namun, dia ingin mereka terbiasa dengan posisi yang tepat untuk diambil. Selain itu, King Sui menyuruh mereka berlatih jenis formasi yang bisa menyerang musuh mereka. Tidak terlalu banyak, itu esensi. Formasi juga seperti itu. Itu adalah metode untuk meningkatkan statistik seluruh tubuh mereka dengan cepat. 9 istana 8 trigram ikan dalam formasi air. Formasi ini mengharuskan seseorang untuk mempelajari formasi ikan dalam air. Formasi bisa dilakukan oleh 2 orang atau bahkan lebih. Itu sangat praktis. Ini adalah masa-masa sulit yang membuat King Sui dalam keadaan khawatir terus-menerus. Para wanita di Istana Raja Laut dapat menggunakan formasi dan selalu belajar. King Sui membentuk formasi sebelum dia pergi. Selain itu, ada juga tanaman merambat iblis yang haus darah. King Sui tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tanaman merambat iblis yang haus darah, tapi dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Binatang penjaga dari yaksa emas telah dibunuh olehnya dalam sekejap, ini adalah bukti kekuatannya. Selain itu, mereka berada di Laut Utara, jadi King Sui tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. 2 bulan berlalu begitu saja. 2 bulan tidak bisa dianggap panjang atau pendek. Dewa Pertempuran Emas yang lama telah pergi untuk sementara waktu sekarang, dan Istana Surgawi sekarang berada di bawah komando King Sui. Itu juga tidak terlalu buruk, kekuatannya meningkat secara substansial. King Sui telah menyebarkan pil pertumbuhan juga. Jangan meremehkan pil ini. Banyak yang telah menerobos dengan itu dan pil obat King Sui lainnya, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Semua orang bekerja keras di pelatihan selama periode ini karena kata-kata gagak penghalang langit, kekacauan akan segera menimpa. Setiap orang harus bekerja keras dalam meningkatkan kekuatan mereka, jadi kita masih bisa berdiri teguh di tengah masa-masa sulit. Nuolan mendekati King Sui pada hari ketiga. Ada 2 Battle God Inheritor di luar, mereka meminta tantangan. Jika kita kalah, kita harus bergabung dengan Istana Surgawi mereka dan jika mereka kalah, Istana Surgawi mereka akan bergabung dengan kita. Mari kita pergi melihat-lihat. Sudah waktunya kita menyuntikkan beberapa esensi darah yang kuat ke dalam Istana Surgawi juga. Tetap saja, jika kita kalah melawan mereka, maka tidak akan ada banyak artinya, King Sui berbicara sambil berjalan. Mereka berdua diundang ke gunung, tetapi bukan puncaknya.
Itu hanya setengah jalan ke atas gunung di mana ada sebidang tanah kosong yang sangat besar, biasanya digunakan untuk pelatihan. Ada banyak orang yang hadir ketika King Sui tiba, dan dia melihat dua dewa pertempuran. Mereka tampak seperti pria parubaya, satu botak, dan yang lainnya mengenakan jubah yang disulam beberapa arsip binatang iblis. Dengan hanya sekilas, King Sui mengidentifikasi warisan yang mereka miliki. Pria botak itu adalah dewa pertempuran Buddha, tipe dewa pertempuran yang haus darah, kedua setelah dewa pertempuran pembantaian, dilatih di tangan Buddha raksasa. Pria lain yang mengenakan jubah arsip binatang iblis bersulam adalah dewa pertempuran Raja Binatang. Mereka termasuk di antara variasi dewa pertempuran yang lebih kuat. King Sui sangat gembira dengan ini, istana surgawi membutuhkan suntikan esensi darah segar. Dia bertanya-tanya berapa banyak anggota istana surgawi lainnya tetapi berspekulasi bahwa tidak banyak dari mereka. Sebagai Battle Gods, tidak masalah yang bergabung menjadi yang lain. Namun, prinsipnya tetap bahwa yang lebih lemah akan selalu bergabung dengan yang lebih kuat. AST 2246 mengalahkan Dewa Pertempuran Buddha. Apakah kamu siap untuk tantangan itu? Bagaimanapun, itu ada dalam darah dan tradisi Dewa Pertempuran, pria botak itu angkat bicara. Tidak ada kekurangan Dewa Pertempuran di sekitar mereka, tetapi tidak ada yang menerima tantangan itu akan mempengaruhi reputasi istana surgawi mereka. Selain itu, kedua Dewa Pertempuran tampak kompeten, jika tidak, mereka tidak akan percaya diri ini. Bahkan jika seperti ini, mereka akan bergerak juga. Namun, Dewa Pertempuran yang bergerak bukit dan Dewa Pertempuran yang lebih kuat tidak ada, jadi, Nuolan membujuk mereka untuk berhenti sementara dia menjemput Tuan Istana. King Sui kebetulan mendengar kata-kata pria botak itu ketika dia tiba. Sambil terkekeh, dia menjawab, "Jangan bilang kalian berdua adalah satu-satunya anggota istana surgawimu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada dua lagi." Pria botak itu membantah dengan nada serius. Setelah jeda singkat, orang-orang dari istana surgawi tertawa terbahak-bahak. Pria botak itu memang menarik. "Bagaimana dengan ini? Kalian berdua melawanku. Jika saya tidak mengalahkan Anda dalam 10 langkah, maka kami akan menganggapnya sebagai kekalahan saya," saran King Sui. "Betapa menyebalkan. Anda meremehkan saya. Anak muda, Anda harus menggunakan otak Anda sebelum berbicara." Pria botak itu berbicara dengan serius. "Jangan khawatir. Saya akan menjunjung tinggi kata-kata saya." King Sui tidak terganggu. "Kenapa aku harus percaya padamu? Jika saya menyakiti Anda dan Anda memutuskan untuk menyergap kami, lalu bagaimana saya harus menjelaskannya kepada istana saya?" Pria botak itu membalas. "Kamu sudah punya nyali untuk datang ke sini mencari pertempuran, apalagi yang harus ditakuti. Selain itu, saya adalah penguasa istana di sini. Aku yakin itu cukup untuk membujukmu." King Sui berpikir bahwa pria botak itu agak terlalu lugas, hampir tidak canggih. Dewa Pertempuran Raja Binatang tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi terus menatap King Sui. Dia ingin memeriksa apa yang berbeda tentang King Sui tetapi tidak dapat menguraikan apapun dalam waktu singkat itu. "Kita berdua tidak perlu. Aku akan mengalahkanmu sendiri. Ambil ini." Tubuh pria botak itu mulai bersinar keemasan mendengar kata-katanya, memancarkan siluet Buddha yang samar. Lengannya 2 kali lipat panjang dan tebalnya, mereka seperti penggemar. Mereka sangat cerah dengan cahaya keemasan yang menusuk. Tangan Buddha raksasa. Ini adalah Dewa Pertempuran Buddha. Tangannya adalah senjata paling tajam dan telapak tangannya tampaknya dimiliki oleh Buddha, Dewa Penjaga, saat menghantam King Sui. Bu, lagu nyanyian Buddha sepertinya terdengar pada saat itu. Itu memiliki efek mengejutkan yang seolah membangkitkan hati dan jiwa. Sepasang tangan menjadi suci, mengalir dengan cahaya keemasan seolah-olah mereka telah menjadi pisau emas. Mereka berjalan di atas kepala King Sui, hendak membelah jalan ke bawah. Segel berlian Buddha, sebuah patung Buddha emas muncul di sekitar King Sui, muncul dengan lebih bermartabat daripada patung Dewa Pertempuran Buddha. Itu menciptakan ilusi raksasa seorang Buddha. Tai, jeritan samar terdengar. Bila emas membuat kontak dengan gambar Buddha di sekitar King Sui, mengeluarkan suara rengekan rendah. King Sui tetap terpaku di tempatnya sebelum menyerang dengan segel cerah Buddha. Melawan Dewa Pertempuran Buddha terasa sederhana bagi King Sui. Dia tidak tahu apakah itu karena teknik pamungkas Buddha tetapi dia merasa seolah-olah dia memegang kendali penuh atas pertempuran. Setelah itu, pedang terbang King Sui meluncur melintasi leher Dewa Pertempuran Buddha. Dengan kultivasi King Sui saat ini dan senjata surgawinya, kemampuan pedang terbang, itu secara alami sangat kuat di luar perbandingan. Pedang terbang hanya menggores leher Dewa Pertempuran Buddha, dan aliran darah menyembur keluar. Potongannya tidak terlalu dalam, dan pria botak itu memiliki leher yang tebal.
King Sui tidak berniat membunuhnya dalam hal apapun. Tubuh pria botak itu basah oleh keringat dingin. Menyadari dia masih hidup, dia menghela nafas panjang dan bertanya, bagaimana kamu mempelajari seni pamungkas Buddha? Pria botak itu terkejut dengan seni pamungkas Buddha yang dipamerkan oleh King Sui. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah bahwa itu adalah seni tertinggi Buddha. Setelah bertahun-tahun berlatih di bawah seni bela diri Buddha, dia memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Saya mempelajarinya secara kebetulan. Saya memiliki satu set mata sejati Buddha. Saya bisa mengajari Anda jika ada kesempatan di masa depan. Itu akan sangat membantu Anda, King Sui tersenyum dan berkata. Tentu, itu akan sangat bagus. Pria botak itu tersenyum canggung setelah kata-katanya, mengarahkan pandangannya ke arah dewa pertempuran Raja Binatang yang tidak bergerak. Aku ingin menantangmu, pria dengan jubah bersulam arsip binatang iblis itu memandang King Sui dan berkata. Tentu. King Sui mengangguk. Pria itu melompat ke udara. Dengan lambaian tangannya, sekitar 10 binatang iblis dari berbagai variasi muncul di sekelilingnya. Darah dalam binatang iblis ini juga tidak lusuh. Misalnya, ada singa emas berkepala 8 dan Raja Iguana di antara mereka. Tidak melupakan 3 dari Raja Serigala Bulan berkepala 7. The Beast King Battle God adalah Beast Tamer seperti namanya. King Sui mengamati binatang iblis dan mencatat kekuatan menakutkan mereka. Mereka semua berada di jajaran binatang surgawi, terutama singa emas berkepala 8. Auranya menakutkan, dan mungkin memiliki garis keturunan yang mirip dengan singa emas berkepala 9. Sangat disayangkan bahwa darahnya tidak murni, sehingga akan sulit untuk menjadi singa emas berkepala 9. Kekuatan singa emas berkepala 9 sangat mengerikan. Itu adalah salah satu makhluk tingkat atas yang pernah berjalan di antara benua. Raja Iguana adalah binatang tipe kontrol, dan terlepas dari apakah itu di darat atau air, atau bahkan elemen di udara yang lebih lengket, ia akan mampu mengurangi kecepatan semua keberadaan di area tersebut. Itu bisa melakukannya sambil tetap tenang dan kekuatannya bisa meningkat secara bertahap dalam domainnya. Raja Iguana memiliki mulut yang besar dan gigi yang tajam. Bahkan bisa menelan gunung. Rumor mengatakan bahwa ada sebuah gua di mulutnya, dan semua yang terdengar melaluinya akan hancur berkeping-keping. Selain mulutnya, ia memiliki 6 kaki yang tebal. 2 kaki di depan adalah yang paling unik, kaki ini tidak menyentuh tanah dan setajam silet. Mereka lebih panjang dari 4 kaki lainnya. Seolah-olah mereka tentakel, kedua kakinya lincah dan bisa menjebak mangsanya sebelum menelannya utuh. King Sui mengamati Beast King Battle God sebelum memanggil Diamond White Tiger King, Dragon Slaying Beast, Dragon Spider, Dark Phoenix, dan Golden Scarlet Dragon Elephant miliknya. Adapun binatang petir dan yang lainnya, dia memutuskan untuk tidak memanggil mereka dulu. Tindakan King Sui membuat bibir Beast King Battle God berkedut ke atas. Berdasarkan kuantitas saja, dia memiliki lebih dari King Sui. Sebagai penjinak binatang, dia berpikir bahwa binatang iblisnya seharusnya lebih kuat dari King Sui juga. Binatang iblis King Sui benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan lawannya sekarang. Ketika dia menggunakan Battle God Halo dan formasinya, kemampuan mereka meningkat secara signifikan tetapi hanya kekuatan Diamond White Tiger King yang layak disebut. Mengaum. Binatang iblis menggeram di udara, kedua belah pihak siap untuk bertempur. The Dragon Slaying Beast mampu menekan garis keturunan Raja Iguana karena memiliki garis darah naga yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Raja Serigala Bulan juga kuat. Meskipun ketiga Raja Moonwolf bukanlah ras murni, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Menurut legenda, Raja Serigala Bulan berkepala 9 adalah salah satu binatang iblis terbesar yang pernah ada. Ada gerakan. Salah satu Raja Moonwolf memulai langkah pertama. Sesuatu yang mirip dengan pedang angin terbang menuju Raja Harimau Putih berlian dengan kecepatan luar biasa. King Sui tahu bahwa pasti ada sesuatu di dewa pertempuran Raja Binatang yang akan bermanfaat dalam mendukung binatang iblis. Setiap penjinak binatang khas akan memiliki sesuatu seperti itu. Jika ada artefak surgawi yang dapat memberikan bantuan besar kepada binatang iblis, maka mereka akan lebih menakutkan dalam kekuatannya. Ini bisa membuat kekuatan penjinak binatang meningkat secara substansial juga. Bagaimanapun, semua penjinak binatang mengandalkan binatang iblis mereka. Dewa pertempuran Raja Binatang mengendarai binatang iblis. Ular Suan Badai. Itu adalah binatang iblis tipe angin, penuh dengan kemampuan angin. Tidak hanya bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, itu juga mampu mengurangi setengah dari energinya sendiri, memungkinkan tubuhnya untuk bergerak dengan kekuatan dan mengurangi setengah dari kerusakan yang diderita. Namun, kekuatan serangan Stormy Swan Snake lemah. AST 2247 Stormy Swan Snake, kemenangan lain melawan Raja Beast, Battle God.
Ular Suan Badai. Serangan Stormy Swan Snake lemah, tetapi tangguh dan mampu melarikan diri dengan cepat. Itu mampu mendeteksi energi sayap di udara. Itu atas namanya yang bisa memanipulasi angin. Ketika ditiup angin, itu seperti naga di laut atau harimau di hutan. King Sui mendecakkan lidahnya. Tidak heran Dewa Pertempuran Raja Binatang begitu percaya diri, dia memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Ding! Raja Harimau Putih Berlian berdiri terpaku di tempatnya, membiarkan pedang angin mendarat di tubuhnya. Namun, pertahanan jenis Harimau Putih Berlian benar-benar menakutkan, dan serangan itu nyaris tidak melukainya sama sekali. Mengaum, Diamond White Tiger King mulai bersinar dalam cahaya perak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang besar menerjang ke depan saat cakarnya menggores tengkorak Raja Serigala Bulan. Cakar meninggalkan jejak di udara, dan suara menusuk merobek lubang di awan. Berapa banyak orang yang akan menderita cedera dari itu jika mereka tidak di udara? Moonwolf King adalah binatang iblis tipe angin. Setengah darah di tubuhnya terdiri dari Raja Moonwolf. Namun, ia hanya memiliki 6 kepala sekarang, sedikit lebih rendah dari Raja Harimau Putih Berlian. Tapi itu tidak bekerja sendiri karena dua Raja Serigala Bulan lainnya menerjang ke depan mencari kematian Raja Harimau Putih Berlian. Dua bola seputih salju keluar dari bibir kedua Moonwolf King. Mereka mulai memancarkan lingkaran cahaya terang, meniru pancaran sinar matahari. Kecepatan mereka secepat meteor. Serangan inti gua. Cahaya putih menerangi perawakan Diamond White Tiger King. Jelas bahwa itu tidak berani menurunkan kewaspadaannya juga. Pada saat ini, binatang pembunuh naga menyerbu ke arah bola. Berdebar. Bola itu menjatuhkan binatang pembunuh naga ke samping dan sebagai hasilnya, bola itu tidak fokus. Diamond White Tiger King menggunakan tubuhnya untuk menjatuhkan bola lainnya. Mengaum, mengaum. Saat itulah singa emas berkepala 8 bergabung di medan perang bersama dengan Raja Iguana. Ada perasaan lengket di atmosfer. Mulut ganas Raja Iguana melebar ke arah Phoenix gelap. Penyegelan S10.000 mil, niat pertempuran Phoenix. Teriakan bergema Dark Phoenix memperlambat seluruh lapangan. Pada saat itu, laba-laba naga meludahkan ribuan jaring ke seluruh area saat ia menyerang. Itu tidak pernah berhenti berputar karena menghalangi singa emas dan binatang iblis lainnya dari menyerang Phoenix gelap. Langkah gajah yang perkasa. Gajah naga sisik emas menghentakkan kakinya secara tiba-tiba dan suasananya tampak seperti tertutup jaring laba-laba saat retakan memenuhi area tersebut. Dewa Pertempuran Raja Binatang mengeluarkan seruling pada saat itu dan mulai memainkan nada. Suara seruling itu aneh, itu panjang dan jauh, terdengar seolah-olah itu bisa membawa jiwa seseorang menjauh. Kekuatan binatang jinaknya tampak tumbuh saat mendengarnya sementara binatang buas King Sui tampak terganggu. King Sui menyaksikan. Apakah mereka benar-benar harus memaksa tangannya? King Sui mengeluarkan Phoenix Style Cider miliknya sendiri. Pada suara sitar, drum pertempuran berbunyi, langit dan bumi berubah warna. Gelombang binatang buas yang menakutkan tampaknya muncul di tanah. Setiap suara bergema di kepala mereka, pulsa dipercepat sebagai tanggapan dan kekuatan di tubuh mereka tampaknya tumbuh. Lagu pertempuran mengguncang hati musuh mereka. Seolah-olah itu memalu di dada mereka, tekanan itu mirip dengan penyerbuan ribuan binatang buas. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Pertempuran luar biasa berlanjut dengan paduan suara lolongan binatang. Kekuatan laba-laba naga muncul sekali lagi. 4 dari binatang iblis mereka dan Raja Serigala Bulan telah terperangkap seperti kepompong, tidak bisa bergerak. Seperti perisai, Raja Harimau Putih Berlian memblokir serangan singa emas berkepala 8. The Dragon Slaying Beast bertarung saat bergerak. Serangannya menghalau lawannya setiap saat. Itu akan mampu menahan serangan, tetapi jika musuh terluka oleh binatang pembunuh naga, maka itu pasti akan berakibat fatal. Gunung 9 Benua. Ki Kaisar. Seni mengejar. King Sui mengurangi statistik binatang buas di tengah arena sebelum dibanting dengan Gunung 9 Benua. Dengan kekuatan perisai, serangan senilai 140 miliar dao masih menakutkan. Binatang buas yang lemah semuanya terlempar. King Sui tidak menggunakan transposisi stelar. Itu akan membunuh binatang iblis itu. King Sui tidak punya niat untuk membunuh mereka, musuh akan membantu membuat istana surgawi lebih kuat di masa depan. Jika kamu bisa menyerangku, aku akan menganggap ini kemenanganmu, Dewa Pertempuran Raja Binatang memberitahu King Sui. King Sui tersenyum. Dia memiliki Stormy Swan Snake yang memungkinkan dia untuk naik dengan angin dan awan. Jika itu King Sui di masa lalu, dia mungkin benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Namun, King Sui bisa melakukannya sekarang. Energi gua mulai bergeser. Gelombang kekuatan mulai memenuhi tubuhnya. Dengan pergeseran tubuhnya, dia muncul di dekat Stormy Swan Snake,
mengangkat tangan dengan Art of Pursuing. Pada saat itu, Stormy Swan Snake tampaknya telah mendeteksi perubahan di udara dan menyimpulkan lokasi King Sui dari sana. Seni mengejar telah mengurangi kekuatan Stormy Swan Snake dengan jumlah yang signifikan, tetapi dengan pancaran cahaya putih, itu meningkat kembali sedikit. King Sui bergegas maju sekali lagi. Dedalu angin. Sementara lawannya bisa mengendarai angin, King Sui bisa mengejarnya. Dengan kombinasi 9 langkah istana, dia melompat terus-menerus, menutup jarak mereka. Ki Kaisar. Ini mengurangi 20% dari setiap area yang secara alami termasuk kecepatan. Dominasi wilayah. Dia harus mengatakan bahwa Stormy Swan Snake, yang telah mengkompromikan serangannya, lebih kompeten daripada yang terlihat. Kecepatannya masih secepat biasanya, menjaga jarak aman. Namun, King Sui masih memiliki trik di lengan bajunya. Tangan penangkap naga. Tangan penangkap naga King Sui bisa menyerang dari kejauhan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan King Sui. Tangan penangkap naga telah menyerang, namun kecepatan lawannya mampu melampaui area yang bisa ditangani tangan penangkap naga. Ini adalah yang pertama. Kepercayaan diri lawannya sepertinya memang pantas. King Sui menjaga jarak saat dia merenung. 9 hukum istana, pergi. 9 hukum istana mengepung King Sui, seperti halnya teknik gravitasi yang perkasa. Dalam domain ini, dia adalah raja dan tidak akan terpengaruh oleh teknik kontrol apapun. Ini memperlambat Stormy Swan Snake sedikit. Pada saat ini, King Sui muncul dalam sekejap di dekat Stormy Swan Snake lagi, mengangkat untuk menyerangnya dengan tangan penangkap naga lagi. Berdebar. Saat dia mendaratkan pukulannya, King Sui santai. Namun, sesuatu yang lain mengejutkan King Sui. Stormy Swan Snake pusing karena pukulan itu tetapi mengikuti angin di udara, kecepatan meningkat saat mengendarai angin. King Sui terkejut. Masih ada hal seperti itu. King Sui tidak mau menyerah pada nasib dan mengejar lagi. Setelah beberapa saat, Dewa Pertempuran Raja Binatang menghela nafas dan berkata, "Aku kalah." King Sui juga mengerti. Stormy Swan Snake memiliki kemampuan mistis tetapi ada batasan berapa kali bisa digunakan dalam sehari. Kalau tidak, itu akan menentang alam. Hanya kemampuan King Sui dan binatang iblisnya yang bisa mematahkan beberapa kemampuan lawan. King Sui juga berhenti. Kemampuan Dewa Pertempuran Raja Binatang benar-benar layak. Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka, kakak? Pria botak itu bertanya. Saya adalah orang yang menepati janji saya, tetapi mereka juga harus memberikan persetujuan mereka, jawab Dewa Pertempuran Raja Binatang. King Sui tahu bahwa Dewa Pertempuran Raja Binatang adalah pria yang sombong. Tidak mungkin dia memata-matai informasi. King Sui yakin dengan penilaiannya. Tentu saja, kami menyambut Anda. Istana Surgawi membutuhkan pengisian Dewa Pertempuran. Ada beberapa dari mereka dan jika Beast King Battle God telah berkembang lebih jauh dalam kemampuannya, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa Battle Gods sekaligus di masa depan. Kakak, aku akan memberitahu kakak kedua dan kakak bungsu, Dewa Pertempuran Buddha Botak memberitahu. Dewa Pertempuran Raja Binatang mengangguk. Itu adalah pertunjukan ketulusan bahwa dia tetap tinggal. Kamu seharusnya memiliki sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan binatang iblis, kan? Jika Anda menaruh kepercayaan Anda pada saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan banyak. Tidak apa-apa jika tidak, kita masih akan memiliki banyak kesempatan di masa depan setelah kita berkenalan. King Sui tersenyum dan berkata,